Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di malam 18 Rajab. Berapa Rajab sekarang? 18. Malam 18 ya, malam 18 Rajab. Intinya kita sudah lewat pertengahan Rajab, semakin dekat dengan Ramadan, Sya'ban, lalu Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah bulan Rajab, bulan Sya'ban, panjang pula usia bertemu dengan Ramadan insyaallah. Maka kita berdoa seperti doa yang baca imam kita tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga semua kita usia panjang bertemu dengan Ramadan dan usia panjang sampai bertemu dengan husnul khatimah. Sebab hidup ini yang paling penting bagaimana singkat tapi bermanfaat, singkat tapi terisi dengan taat, singkat tapi husnul khatimah, dan di akhirat nanti di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah yang layak berkumpul dengan rombongan Nabi Muhammad di dalam surga Al-Firdaus, surga yang terbaik, tertinggi insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita membahas tentang tasyahud akhir, tentang duduk untuk tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Hari ini kita mengkaji tentang tasyahudnya. Jadi duduk untuk tasyahud, kemudian membaca tasyahud, dua hal yang berbeda dan keduanya rukun. Sebelum masuk kepada tema yang baru, saya ingin membacakan pernyataan Imam Nawawi yang menjadi pedoman bagi kita. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', qala ashabuna, menurut para ulama mazhab Syafi'i, la yata'ayyanu lil julusi fi hadhihi al mawadhi' al julus baina sajdataini wa jalsat at-tashahhud al akhir wa jalsat at-tashahhud al awwal wa jalsat al istirahah. Duduk ketika kita duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, duduk tasyahud awal, duduk istirahat dari dua sujud menuju berdiri, hay'atan lil ijza', tidak ditentukan oleh syariat cara duduk tertentu. Bal kaifa wujida ajza'ah, bagaimanapun cara kita duduk itu sudah diperkenankan syariat, sah kita kerjakan. Sawa tawarraka aw iftarasha aw madda rijlaihi aw nasaba rakbataihi aw ihdahuma aw ghairi dzalika. Apakah duduknya dalam posisi tawarruk, posisinya iftirash, atau kaki diselonjorkan ke depan? Pernah tengok ada orang yang kaki selonjorkan ke depan? Mungkin dia patah, mungkin dia ada kendala tertentu dengan tulang, sehingga duduk kaki lurus ke depan. Ketika dia duduk tadi, dia tidak duduk seperti duduk halnya orang sholat. Atau nasaba rakbataihi, dia angkat lutut dia. Kenapa? Karena dia mungkin ada masalah, ada kendala, sehingga diangkat lutut keduanya atau sebelah. Boleh jadi seperti kita duduk bersila, atau sebelah bersila, sebelah tidak. Kalau bersila itu kan lutut terangkat. Nah, duduk bersila atau tidak, Bapak Ibu pernah tengok orang duduk bersila? Pernah ya? Nah, itu duduk seperti itu boleh juga. Au ghaira dzalik, atau selain tadi, baik duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk dengan diselonjorkan kaki, duduk bersila, dan lain-lain. Lakinna sunnah, tapi sunnah kata Imam Nawawi, at-tawarruku fi akhir shalah, duduk tawarruk ketika salat tasyahud akhir. Jadi bagaimanapun sah, tapi yang sunnah tasyahud akhir dengan tawarruk. Tawarruk itu duduk dengan pantat kita jadikan sebagai landasan, bertumpu untuk duduk di tempat kita sujud,
dan kaki kanan kita tegakkan. Seperti duduk tasyahud akhir tadi. Jadi sunnah kata beliau begitu. Wal iftirash bima siwah, dan iftirash untuk duduk yang lain. Nah, jadi kalau tasyahud akhir, mohon maaf, tasyahud akhir yang sunnah kata beliau duduk seperti ini. Kita tegakkan yang kanan, yang kiri kita duduk di atas pantat sebelah kiri, kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan. Ini sunnah tasyahud akhir. Tapi selain tasyahud akhir, yang sunnah itu duduk iftirash. Kanan ditegakkan, kaki kiri dilipat, tetapi tetap di atas kaki kiri kita duduk. Kalau tadi di atas pantat. Jadi selain duduk tasyahud akhir, ini posisi yang disunnahkan. Paham Bapak Ibu? Jadi dua saja yang disunnahkan kata beliau. Kalau tasyahud akhir tawarruk, selain tasyahud akhir posisi iftirash. Jadi dua saja. Selain itu boleh, tapi yang sunnah dua cara tadi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada rukun yang baru, yaitu tasyahud pada saat duduk di tasyahud akhir. Tadi duduknya yang kita bahas, sekarang bacaan tasyahudnya. Paham bedanya? Tadi duduk, sekarang bacaan pada saat tasyahud akhir. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, duduk tasyahud akhir ini fardu atau rukun, wajib dalam salat. Kenapa disebut dengan nama tasyahud? Sebab dalam bacaan tasyahud ini ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sebagai redaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keduanya ada redaksinya. Artinya kalau ada orang baca wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, keduanya boleh. Nah, terserah mau baca yang mana nanti. Tapi yang jelas di dalam tasyahud akhir ada bacaan dua syahadat tadi. Syahadat tauhid bahwa tak ada Tuhan selain Allah, dan syahadat Rasul Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sebab itulah disebut bacaan pada tasyahud akhir tadi dengan tasyahud. Paham? Lanjut. Kenapa dia fardu? Kata sahabat Ibnu Mas'ud bercerita, kunna naqulu qabla an yafrudha alaina at-tashahhudu ma'a Rasulillah. Kami ketika sebelum diwajibkan tasyahud oleh Rasul, kami baca saat itu bacaan berikut: Assalamu ala Allahi ala qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan. Faqala an-nabi la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Terus kata sahabat Ibnu Mas'ud, sebelum diwajibkan tasyahud, kami dulu membaca keselamatan untuk Allah sebelum para hamba-hambanya, keselamatan untuk Jibril, keselamatan untuk Mikail, keselamatan untuk si fulan, sebutkan namanya. Lalu kata Nabi, jangan baca seperti itu, jangan baca keselamatan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah itu As-Salam, Dia yang Maha Pemberi selamat. Lakin qulu, tapi bacalah ketika bacaan tasyahud at-tahiyyatu lillah sampai akhir. Dalam redaksi itu qabla ayyafrudha alaina tasyahud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, berarti tasyahud itu diwajibkan. Redaksinya gitu. Fardu itu bahasa kita wajib, maka dia jadi rukun sebab redaksi hadis itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, apa bacaan tasyahud itu yang kita baca? Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bacaan tasyahud yang afdal itu adalah bacaan yang diajarkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Sebab bacaan tasyahud ini banyak riwayat. Ada beberapa riwayat tentang redaksinya. Yang terbaik adalah bacaan yang diajarkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Apa bacaan itu? Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud. Rasul mengajarkan kami bacaan tasyahud. Kama yu'allimuna surah, seperti mengajarkan surat-surat Al-Qur'an.
diajarkan surat Qul Huwallahu Ahad sampai kita hafal, diajarkan surat Qul A'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Apa kata Rasul mengajarkan kepada kami itu? Qulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir itu. Yang setelahnya adalah solawat kepada Nabi dan keluarga. Bacaan tasyahud sampai tadi. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan kepada kita oleh sahabat Ibnu Abbas. Nah, selainnya ada lagi redaksi yang lain? Ada. Apa redaksinya? Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, redaksinya at-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sampai akhir. Tapi di ujungnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di awal berbeda sedikit redaksi, di ujung berbeda sedikit. Paham? Di awal tadi kalau pertama at-tahiyyatul mubarakatuh. Kalau ini at-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibatu lillah. Beda dengan yang pertama. Di ujung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ujung dan akhir beda sedikit. Secara umum banyak kesamaan. Dalam riwayat yang lain ditambahkan redaksinya mubarakatuh, sama dengan kita. Jadi berarti ada 3 riwayat. Kemudian dalam redaksi yang lain dikatakan riwayat sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan redaksinya at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dan seterusnya. Di ujungnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ujungnya beda, awalnya beda. 4 redaksi yang kita baca malam ini 4. Yang paling afdal di antara yang 4 tadi kata ulama mazhab Syafi'i yang biasa kita amalkan, yang ditulis dalam buku hijau taruh, buku ungu, apa namanya, tuntunan sholat lengkap sejak dulu lagi. Itu ringkas tapi sudah mengajarkan yang ideal, yang terbaik menurut mazhab Syafi'i yang diamalkan di kita. Jadi yang kita amalkan itulah sebaiknya kita baca, karena itu yang terbaik redaksinya menurut para ulama mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi? Wa kulluha sahihah. Semua tadi adalah riwayat yang sahih. Dari 4 yang kita baca tadi sahih semua. Wa asyadduha sihatan bittifaqil muhadditsin hadis Ibnu Mas'ud thumma hadis Ibnu Abbas. Yang paling sahih di antara semua tadi menurut kesepakatan para ulama hadis adalah hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud kemudian sahabat Ibnu Abbas. Qala Syafi'i wal ashab. Kata Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i yang lain, bi ayyiha tasyahada ajza'ah. Dengan redaksi manapun dari 4 riwayat yang kita baca tadi, baca tasyahud, sah tasyahudnya. Lakin tasyahud Ibn Abbas afdal. Tapi tasyahud Ibnu Abbas lebih afdal kata Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i yang lain. Jadi menurut Imam Syafi'i yang paling afdal adalah redaksi sahabat Ibnu Abbas. Itu sebabnya kita baca selama ini at-tahiyyatul mubarakatuh dan seterusnya. Jadi yang terbaik yang kita baca. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau tak hafal semua bagaimana?
Boleh jadi orang ini baru belajar, atau baru masuk Islam, atau hidup di lingkungan selama ini tidak lingkungan Islam. Contoh hidup di barat, dibawa merantau oleh orang tua, lalu orang tua tak pula pandai mengajarkan, kita pula tak bisa leluasa belajar. Maka apa yang bisa kita buat? Belajarlah. Dan seminimal tasyahud itu apa? At-tahiyyatu lillah. Satu, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Doa untuk Nabi. Salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Doa untuk orang-orang saleh dan kita. Yang keempat, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Minimal 4 ini kita baca. At-tahiyyatu lillah, bentuk penghormatan kepada Allah. Doa untuk Nabi, doa untuk selain Nabi. Yang keempat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Minimal 4. Artinya orang kalau sudah baca 4 tadi sudah sah tasyahud akhirnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah harus bacaan tadi itu tertib atau boleh dibolak-balik atau dibaca yang mana dulu? Kata ulama mazhab Syafi'i tidak mesti tertib selama tak merusak makna. Contoh, tadi ada bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau kita baca as-salawatut thayyibatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatuh, ya boleh, selama tak berubah dan tak merusak makna. Paham? Jadi seandainya kita baca dengan bacaan pertama tadi dari sahabat Ibnu Abbas, afdal. Tapi kalau kita baca tak berurutan boleh, tapi tak merusak makna. Yang paling selamat bagi kita ini baca seperti yang diajarkan saja. Sebab jangan sampai dibolak-balik, nanti semakin pusing solat, ujung-ujungnya tidak solat setelah itu. Maka sebaiknya dengan bacaan sahabat Ibnu Abbas tadi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam tasyahud akhir kita menggerakkan tangan, tapi menggerakkan ini di dalam mazhab Syafi'i disebut dengan isyarat. Yang namanya isyarat gerak 1 kali, tidak perlu banyak-banyak isyarat, cukup sekali saja. Karena kalau isyarat sekali itu tak lagi isyarat. Isyarat itu bahasa lainnya apa? Kode. Kode kan? Kode, tanda. Kalau cukup sekali kode, ngapain sering-sering? Kalau cukup sekali tanda, cukup sekali itu saja. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, sebelum itu kata para ulama mazhab Syafi'i, wa yustahabbu lil musalli idza balagha syahadata fi at-tashahhudi an yushira bil musabbihah wa yarfa'uha lil a'la wal amam kama sabaqa fi hadis Ibnu Zubair. Jadi dianjurkan ketika baca syahadah, tangan ini diangkat ke atas, ke depan, ke atas. Sekali angkat tak turun lagi. Kapan? Ketika illallah. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah beda. Asyhadu an la ilaha illallah, sudah habis baru diangkat. Kalau kita illallah, ketika illallah tadi angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, sebagai tanda, sebagai isyarat bertauhid kepada Allah dengan ikhlas, dengan tauhid yang benar. Maka ketika itu hati kita bertauhid dengan i'tikad, lisan kita bertauhid secara bahasa atau secara lisan, dan tangan kita menunjukkan tauhid juga. Sehingga 3 unsur semuanya berkumpul mengisyaratkan tauhid kepada Allah. Itu rahasianya. Hati dengan keyakinan, mulut dengan lisan, tangan dengan isyarat, yang kesemuanya menjadi tanda, menjadi petunjuk kita bertauhid kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan yang lain dikatakan bahwa membaca tasyahud dan duduk
Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika tasyahud awal hukumnya sunnah, dan disunnahkan ketika itu untuk selawat kepada Nabi. Apa selawat kepada Nabi? Minimal kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasyahud awal. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makruh hukumnya untuk menambah tasyahud awal dari redaksi selawat kepada Nabi tadi. Kenapa? Karena dia tasyahud awal posisinya di tengah solat dan singkat. Tapi kalau ketika di akhir justru menjadi wajib selawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami tasyahud akhir rukun qauli. Kalau rukun qauli, maka bacaannya mesti benar, sehingga setiap huruf, makharijul huruf, membaca tasydid, membaca mad, membaca harakat harus benar, tidak boleh salah. Maka dalam salat ada rukun qauli yang harus kita perhatikan. 1. Membaca Al-Fatihah. 2. Membaca takbiratul ihram. 3. Tasyahud akhir. 4. Salam. Ini semua mesti dibaca dengan benar, tidak boleh salah. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, salam. Ada satu lagi kalau tak salah, 5 rukun qauli. Ingat satu lagi, Ustaz? Solawat, betul. Solawat kepada Nabi. Maaf, syahadat, tasyahud tambah solawat. 5 ini mesti benar, tak boleh salah. Karena dia rukun qauli. Sama benarnya membaca Al-Fatihah dengan benarnya membaca tasyahud akhir. Maka disebutkan bahwa wa syartut tasyahud ri'ayatul kalimati wal hurufi wat tashdidat wal i'rab wal muwalah. Mesti ketika tasyahud itu betul cara membacanya, baik dari segi bentuk kalimat, dari segi huruf, tasydid, i'rab dan urutan. Wal alfazul makhsusah wa isma'un nafs, dan lafaznya mesti lafaz yang berasal dari hadis tadi, seperti yang kita sebutkan, kita contohkan. Wa isma'un nafsi kal fatihati wal qira'ati qa'idah, mesti bacaan tadi harus ada suara yang keluar, minimal terdengar oleh telinga kita sendiri, sehingga tak boleh ketika tahiyat atau duduk tahiyat itu diam je, tak ada dibaca, tapi harus ada yang kita baca. Apalagi senyum-senyum tak jelas, tidak berguna itu. Yang diperlukan bacaan itu jelas. Maka disebutkan jelas apa yang menjadi redaksi, huruf, tasydid, i'rab dan urutan. Tak boleh dibolak-balik, tak boleh ditukar, kecuali bolak-balik seperti tadi yang tak merusak makna. Karena semuanya pujian kepada Allah dan boleh di awal, boleh diakhirkan. Kemudian wa ayyakuna bil lughatil arabiyyah, mesti bahasa Arab bagi orang yang mampu, bagi orang yang cukup waktu untuk belajar. Bagi yang tidak, maka dia nanti diberikan keringanan. Jadi mesti dengan bahasa Arab, mesti terdengar oleh telinga kita dan benar bacaannya. Jadi Bapak Ibu, belajar tajwid lalu memperbaiki bacaan yang sudah kita pelajari secara tajwid itu mutlak perlu, minimal untuk solat. Ustaz, kami tidak pernah baca Al-Quran itu tamat 30 juz. Tidak untuk itu, tapi untuk solat mesti benar. Minimal sekali untuk 5 rukun yang kita sebut tadi. Takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud, membaca salawat dan salam. 5 itu mesti benar menurut ilmu tajwid. Maka kalau ada di antara bapak-bapak meskipun sudah berumur, atau sahabat-sahabat yang umur mungkin sudah 40 atau 30 atau 50, tak ada kata terlambat untuk belajar selama belum betul. Kalau sudah betul tak apa, tak belajar lagi. Tapi kalau belum betul, usahakanlah betul.
agar ketika solat kita solat yang sah, diterima Allah dan menjadi buah daripada solat. Kalau tidak, kita terkendala dengan ini. Baik, kita buka tanya jawab dulu, baru masuk rukun yang ke-11. Silahkan kalau Anda bertanya dalam masalah ini. Ada mic yang berbunyi, mana? Ibu, itu mic bunyi dulu. Silahkan. Sebentar Pak, itu dulu. Begini Pak Ustaz, Baik. saya ada lihat ada 2 orang yang cedera lutut ya Pak Ustaz ya. Cedera lutut. Cedera lutut, jadi dia menyediakan kursi. Waktu dia sholat dia berdiri di sana. Pas waktu dia sujud baru dia duduk. Melaksanakan sujud seperti tidak sempurna lah ya, seperti biasa. Sudah tuh pas waktu dia berdiri dia berdiri lagi. Itu pas waktu rukuk sujud dia duduk. Sujudnya. Satu lagi saya lihat ada orang cedera lutut juga, dia dari awal sampai akhir dia duduk aja gitu terus. Sebenarnya gerakan seperti apa yang seharusnya yang kita lakukan pada saat orang yang cedera lutut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salat kita disuruh melaksanakan salat sesempurna mungkin. Pada bagian yang kita tak mampu diberi keringanan oleh syariat. Maka orang tadi masalahnya cedera lutut, sehingga kalau dia berdiri tak masalah, dia cuma duduk masalah. Orang ini hanya boleh hal-hal yang terkait dengan duduk yang dia punya keringanan. Berdiri tak boleh ada keringanan. Kenapa? Dia tak ada kendala. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah cara ibadah semaksimal yang kita bisa. Lebih dari maksimal kita bisa, baru di sana ada keringanan. Jadi orang tadi Bu, kalau dia duduk bermasalah, maka duduk boleh digantikan. Tapi berdiri kalau tak masalah, dia tak boleh ganti dengan duduk. Kenapa? Tak ada masalah. Yang kedua, tadi dia kendala dengan duduk, tapi dia sepanjang solat duduk. Berdiri dia tak kendala. Sepanjang solat dia duduk, tak sah solat orang itu. Kenapa? Dia mampu berdiri tapi tak berdiri. Sedangkan orang salat itu wajib berdiri selama dia mampu berdiri. Jadi cara yang benar adalah dia duduk sebagian, dia berdiri sebagian. Duduk pada bagian yang tak bisa dia berdiri, dan dia tetap berdiri pada bagian yang dia mampu berdiri. Cukup Pak? Silakan. Ustaz, ini saja masalah tasawuf Ustaz. Mana yang afdal kita bacakan ada orang untuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sebentar mana yang apa itu afdal Ustaz? Berarti antara du dengan da. Oh, dia tak ada afdal, tapi secara nahwu yang benar Muhammadan. Karena anna itu menjadikan nasab isim setelahnya, sehingga dibacanya anna Muhammadah. Justru kalau orang Arab mendengar anna Muhammadun, geli-geli telinga dia. Kenapa? Tak sesuai dengan kaidah. Nah, itu saya terangkan nanti pusing kepala nanti. Jangan sekarang. Itu ilmu nahwu namanya. Ada ilmu gramatikal Arab. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah kan? Cukup itu saja jawabannya. Baik, silakan. Silakan. Sebentar. Beliau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin menanyakan 3 pertanyaan Ustaz. Baik. Yang pertama, ini akan kembali ke awal. Bagaimana cara untuk orang kunut tapi dia masbuk? Artinya dia masuk pada rakaat yang kedua saja. Gimana kalau kita jawabnya dulu? Yang kedua, ketiga. Pertanyaan pertama kan? Ya. Bagus, kita jawab dulu, nanti tambah selanjutnya. Nanti Pak sambung. Bagaimana orang masbuk untuk kunut? Kunut itu tempatnya setelah rukuk rakaat kedua. Kalau dia masbuk, dia dapat rakaat kedua bersama imam, dia akan tambah lagi 1 rakaat setelah itu. Saat dia di rakaat kedua setelah rukuk, dia kunut. Itu yang sunnah bagi dia. Yang pertama tadi karena dia makmum. Yang kedua karena dia beramal dengan sunnah kunut menurut mazhab Syafi'i. Cukup?
Silakan pertanyaan kedua. Yang kedua, saya tanyakan Ustaz, pada sholat wajib itu makmum wajib hukumnya melaksanakan sujud, rukuk dan duduk kalau dia mampu, dan boleh tidak kalau dia tidak mampu boleh duduk lebih. Ustaz. Nah sekarang pertanyaannya, orang itu bisa berjalan dari rumah ke musola atau ke tempat sholat, tapi dalam dia sholat dia duduk saja, tidak ada yang berdiri. Jadi berarti di sini kan kalau menurut keterangan seperti tadi tidak sah. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pemutusan sah? Karena kiri kanannya juga ada jemaah. Apakah jemaah kiri kanannya itu terputus sahnya atau tidak? Baik, orang tadi boleh jadi orang ini dia kalau berjalan tak masalah, tapi kalau berdiri tenang, tidak bergerak, dia tak bisa lama. Itu mungkin saja terjadi. Artinya patokannya bukan dia mampu berjalan atau tidak, mampu berdiri atau tidak. Itu patokannya. Saat sholat dia mampu berdiri atau tidak. Kalau mampu dia berdiri sebentar mesti berdiri, selanjutnya dia duduk. Mampu berdiri lama, mampu berdiri selamanya, mesti dia berdiri sesuai kemampuan tadi. Jadi patokannya bukan dia mampu berjalan atau tidak, karena boleh jadi dia berjalan tadi kuat, kalau berhenti tenang tak kuat. Tapi Ustaz, di saat dia sholat wajib itu tidak ada yang berdiri, dia hanya seolah-olah dia mampu duduk, padahal kalau kenyataannya dia mampu juga berjalan dan berdiri. Nah ini permasalahan. Jadi begini Pak, ukurannya dia berdiri mampu atau tidak, bukan jalannya diukur. Saat dia berdiri tadi mampu berdiri atau tidak secara fakta. Kalau mampu berdiri, dia tak berdiri, tak sah sholatnya. Patokannya itu, bukan jalannya diukur. Tak usah diukur yang lain-lain. Saat dia berdiri tadi mampu atau tidak. Kalau mampu sebentar itu mesti berdiri. Nah itu patokan situ Pak. Oke. Yang ketiga Ustaz, yang berkaitan dengan itu tadi, itu kan kiri kanannya ada jemaah. Jadi apakah termasuk dia memutuskan shaf atau tidak? Ini tiang ini Bapak lihat memutuskan shaf atau tidak? Tiang ini memutuskan shaf atau tidak? Kalau memutuskan shaf kita tanggalkan tiang nih. Gimana kira-kira? Ini kan ada tiang 4 nih. Memutuskan shaf atau tidak? Enggak. Kalau iya kita tanggalkan. Nanti tak sah sholat haji. Tanggalkan tiang kita. Jadi ketika sholat jamaah rapat lurus shaf itu kesempurnaan, bukan syarat. Kalau sempat ada jarak shaf itu lebar, mohon maaf, Bapak pernah haji atau umrah? Bapak pernah haji atau umrah? Ke Makkah pernah? Belum. Kalau nanti sempat nonton di TV, tengok bagaimana sholat orang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sering shaf itu berserak. Apakah sah? Sah. Kenapa? Mereka satu kesatuan tempat. Adapun jarak antar shaf itu rapat, lurus, sejajar, itu kesempurnaan shaf dalam berjamaah, bukan syarat sah. Sudah Pak? Artinya sempat orang tadi ada sholatnya tidak sah, atau ada anak-anak, ada renggang, ada tiang, tidak membatalkan berjamaah kita dan tak menjadikan shaf terputus. Sudah? Sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita masbuk di rakaat kedua, sementara imam di tahiyat akhir. Iya. Mana yang afdal Ustaz? Apakah kita membaca tahiyat itu cukup sampai di salawat Nabi saja, atau mengikuti imam sampai akhir tapi tidak salam? Kita ketika itu posisi kita tak membaca tasyahud akhir, imam iya. Maka apa yang kita baca? Tasyahud awal saja. Dan duduknya bagaimana? Duduk tasyahud awal juga. Kenapa? Kita akan lanjut. Orang tasyahud akhir kenapa? Dia mau selesai. Sehingga kalau dia duduk tasyahud akhir itu dia bisa berlama-lama, berdoa sepanjang tali beruk pun bisa.
Setelah itu berdoa lama-lama pun dia bisa, dia tak akan lagi berdiri. Tapi kalau kita tasyahud awal atau kita masbuk setelah imam salam, kita mesti tambah supaya mudah untuk bangkit, duduk posisi tasyahud awal atau iftirash. Sudah? Jadi cukup tasyahud awal, kemudian posisi duduknya duduk iftirash. Cukup? Baik, kita lanjut rukun yang ke-11, salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi, yang salawat yang ini dimaksudkan adalah rukun yang menjadi penghujung salat sebelum salam, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Nah, salawat seperti itu berdasarkan dalil-dalil yang ada wajib. Apa dalilnya? Al-Quran pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tadi menyuruh, suruhan itu indikasi asalnya adalah wajib dikerjakan. Maka ijma' ulama annaha la tajibu fi ghairi shalah fata'ayyana wujubuha fiha. Sepakat ulama bahwa selain salat tak wajib selawat. Kapan yang wajib? Ketika salat. Sebab tadi disuruh selawat. Maka kapan selawat ini yang harus kita buat? Dalam salat. Di luar salat tak wajib. Maka kalau kita tak pernah selawat sepanjang hidup kita di luar salat, tak berdosa. Tapi dalam salat mesti berselawat. Kemudian kata Imam Syafi'i, aujaballahu ta'ala bihadhil ayat as-salah. Allah mewajibkan dengan ayat tadi salawat kepada Nabi. Wa aulal ahwal biha halas salah. Posisi keadaan terbaik untuk selawat seperti yang diperintahkan ayat tadi adalah ketika sedang sholat. Jadi Imam Syafi'i menyebut selawat yang terbaik, yang bagus keadaannya adalah selawat ketika sholat. Maka setelah tasyahud, selawat kepada Nabi. Dalam sunnah juga disebutkan oleh para sahabat riwayat-riwayat, seperti riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Uqbah Ibnu Amr radhiyallahu taala anhu qala, kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Rasul, kami kalau selawat pada engkau ketika kami salat gimana caranya? Disebutkan fi salatina, dalam salat kami. Maka redaksinya menjelaskan kondisi tertentu, yaitu dalam salat. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini redaksi yang diajarkan Nabi. Jadi bacanya mirip seperti yang kita baca biasa. Dalam riwayat ini disebutkan idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Kalau kami salat pada engkau di dalam salat kami, maka ini menunjukkan solawat yang ditanya solawat di dalam salat. Itu caranya kata Rasul. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala nafsihi fil witr. Nabi bersolawat terhadap dirinya dalam salat witir. Apa redaksinya? Kemudian apa kata ulama mazhab Syafi'i? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Kalau Nabi salawat kepada dirinya, berarti kita salawat kepada diri Nabi, supaya sama cara salat kita dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajjil hadha thumma da'ahu faqala lahu wa li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillah wath-thana'i 'alaihi. Ada orang salat terdengar oleh Nabi, dia tak mengagungkan Allah dalam salat, tak bersolawat kepada Nabi. Lalu kata Nabi, segera panggil dia itu, sebutkan pada dia itu,
Kemudian panggil dia. Kata Nabi kepada dia dan pada sahabat yang lain, idza shalla ahadukum, kalau salat siapapun di antara kalian dalam salat, maka hendaklah dia mulai dengan mengagungkan Allah, memuji Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusalli 'alan nabi." Kemudian dia selawat kepada Nabi. "Tsumma yad'u ba'du bima syaa." Setelah puji Allah, setelah selawat, silahkan berdoa sepanjang yang dia bisa berdoa. Maknanya Nabi suruh orang ini selawat. Kalau tak selawat, salatnya ditegur oleh Nabi. Berarti selawat di dalam tasyahud hukumnya wajib atau rukun dalam salat. Lalu apa bacaan selawat yang paling rendah, yang paling minimal? Paling minimal adalah membaca Allahumma salli ala Muhammad. Paling minimal. Bacaan yang terbaik bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baca yang lengkap, yang sempurna, yang afdal, yang minimal Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca selawat timbul perbedaan di antara para ulama dan kemudian menjadi heboh di antara umat membaca Sayyidina di dalam salat. Boleh tidak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat Sayyidina ini dalam Al-Quran ada. Ketika bercerita tentang Nabi Yahya, kana sayyidan wa hasura. Nabi Yahya disebutkan sayyid. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu, pimpinan yang didahulukan di antara anak cucu Adam. Itu bahasa Nabi, secara dia menjelaskan tentang Nabi wala fakhr, tapi tak perlu pula bersombong-sombong dengan keadaan ini. Sehingga Nabi dengan dirinya menyebut Sayyidina, Al-Quran menyebut Sayyid. Keduanya ada, Al-Quran dan hadis. Lalu dalam ayat yang lain yang isyarat secara tidak langsung, kata Al-Quran, jangan kalian panggil Nabi seperti kalian memanggil diri kalian, seperti kalian memanggil sebagian kalian. Maknanya menyebut Nabi dengan menyebut yang lain mesti ada beda. Nabi mesti dimuliakan, mesti dihormati, mesti diagungkan, mesti ditinggikan. Maka bagaimana? Membaca nama Nabi tak disebut kecuali dengan penghormatan. Sehingga ulama kita di situ menyimpulkan setiap kali menyebut nama Nabi dengan penghormatan. Apa penghormatan? Baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Selalu sebut Sayyidina. Kenapa? Beradab kepada Nabi sebagaimana adab yang diajarkan Al-Quran, adab yang diajarkan oleh sahabat Nabi dan para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan baca Sayyidina itu tak boleh, dia tahu satu dalil tapi tak tahu banyak dalil. Paham? Dia tahu satu dalil bahwa Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul, Nabi mengajarkan begitu dalam satu dalil. Dalil yang lain ada dalil yang mengajarkan lebih daripada yang tadi. Paham? Maka dalam salat baca Sayyidina Muhammad, dalam khutbah baca Sayyidina Muhammad, dalam ceramah, dalam pengajian, dalam doa baca Sayyidina Muhammad, bahkan dalam azan baca Sayyidina Muhammad tak terlarang. Pernah dengar kalau azan itu asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Pernah dengar? Pernah dengar? Saya beberapa kali dengar langsung di Mesir. Di kita
Mungkin jangan-jangan orang yang sedang tidur pun terbangun dia. Lain azan Masjid Al-Muqaddis kan? Siapa ustaz yang ngajar di situ? Siapa muazin gini? Nah, Pak Peri pula pengurus gini nampaknya. Lain-lain Pak Peri gini nampak. Sebenarnya bukan salah, tapi tak biasa terdengar. Itu je masalahnya. Di kita ini sesuatu tak biasa itu jadi heboh. Nah, apalagi nanti jadi gosip pula. Nah, maka secara redaksional dalam banyak dalil dianjurkan membaca Sayyidina. Dalam kaidah yang lain tak masalah kita tambah. Kenapa tak masalah? Banyak redaksi doa, redaksi zikir dalam salat tak diajarkan Nabi, ditambah sendiri oleh sahabat. Itu hadis sahih yang menceritakan. Maka secara kaidah umum tak bermasalah, secara dalil umum yang lain mendukung membaca Sayyidina. Ustaz, kami tak mau pakai Sayyidina, baca Allahumma shalli ala Muhammad langsung, silakan. Keduanya boleh, tapi tak boleh menyalahkan yang membaca Sayyidina. Paham? Jangan nanti dalam solat tak boleh baca Sayyidina. Keluar dia masjid, umurnya 70, datang anak TK. Al-Noh sini gitu. Dia marah langsung. Siapa bapak engkau gitu? Dicari bapaknya langsung. Dalam solat baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia heboh. Dia batalkan solat orang. Pas namanya dipanggil, Allah sini. Dia langsung marah. Paham maksud saya? Ini kan perbandingannya sama. Panggil nama awak, tak suka dipanggil dengan tak hormat. Panggil nama Nabi dengan hormat dipermasalahkan. Paham maksud saya ini? Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau seandainya kita sebut nama Nabi tak hormat, jangan marah kalau orang tak hormat dengan kita. Nah, itu kira-kira yang paling mudah untuk mengukurnya. Terima kasih. Waktu Isya sudah masuk. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut di pekan depan insyaallah. Karena pembahasan ini belum selesai. Baru pembuka tentang salawat kepada Nabi. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.